seorang bocah laki-laki mencuri semua tabungan ayahnya. Kemudian langsung menuju ke ruang bursa saham. Dia membeli saham emas yang paling buruk. Namun, saat itu, direktur wanita yang melihatnya dengan baik menasihatinya. Dia mengatakan bahwa situasi internasional saat ini sangat baik. Harga emas stabil. Saham yang dia beli tidak mungkin naik. Kemudian, dia menyarankan agar anak itu mengembalikan uangnya dan fokus pada sekolah. Namun, bocah laki-laki itu justru berkata, perang internasional akan segera dimulai, dan harga emas dunia akan langsung melonjak. Oleh karena itu, saham yang dia beli pasti akan melonjak. Namun, direktur wanita itu tidak menganggap serius. Dia menganggap itu hanya omong kosong dari bocah laki-laki itu. Karena perang internasional tidak mudah terjadi. Namun, bocah laki-laki itu melihat bahwa direktur wanita itu cantik dan baik hati. Langsung terbesit pikiran di dalam dirinya. Dia kemudian sengaja membuat taruhan dengan direktur wanita itu. Jika saham ini naik, maka dia harus menikahi ayahnya dan menjadi ibu tiri baginya. Asisten yang mendengarnya langsung marah, berencana untuk menghukum bocah laki-laki itu. Namun, dia terkejut ketika melihat direktur wanita itu sudah setuju dengan taruhan itu. Dan dengan penuh percaya diri berkata bahwa jika dia kalah, maka tidak akan diperbolehkan lagi untuk sembarangan membeli saham. Tidak diketahui oleh semua orang. Bocah laki-laki itu ternyata terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Ketika orang tuanya bercerai, bocah laki-laki yang masih polos memilih untuk tinggal bersama ibu yang kaya. Dengan hasutan ibunya, dia memutuskan hubungan dengan ayahnya. Namun, ketika dia jatuh sakit parah di masa tuanya, dia berusaha keras untuk mendekati ibu dan keluarganya. Namun, mereka tidak memberinya uang untuk pengobatan, bahkan bekerja sama dengan anak orang kaya lainnya, memaksanya menandatangani perjanjian pemindahan harta. Kemudian mereka mencabut selang oksigennya, membiarkannya mati begitu saja, hingga menjelang kematiannya. Dia baru mengetahui bahwa selama ini biaya hidupnya dibiayai oleh ayahnya. Mendengar kenyataan itu, dia sangat menyesal. Hanya bisa meninggal dengan rasa penyesalan yang mendalam. Mungkin langit merasa kasihan dengan nasib tragisnya. Maka dia diberi kesempatan untuk terlahir kembali pada hari perceraian orang tuanya yang ke-8 tahun. Untuk menghindari tragedi yang sama di kehidupan sebelumnya, bocah laki-laki itu langsung memegang tangan ayahnya dan menandatangani perjanjian perceraian. Kemudian, dia mengusir ibunya keluar dari rumah dan memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Melihat itu, ayahnya langsung terharu, mengambil semua tabungannya dan menyuruh bocah laki-laki itu untuk fokus belajar. Namun, dia malah membawa uang itu ke bursa saham dan membeli saham yang terus turun. Dan ini membawa kita ke awal cerita tadi. Saat itu, ayah bocah laki-laki itu akhirnya datang, langsung menyuruhnya untuk membawa uang itu dan membayar uang sekolah. Namun bocah laki-laki itu malah menunjukkan kartu transaksi saham kepada ayahnya, mengklaim bahwa ayah dan anak mereka akan segera menjadi orang kaya, hanya perlu menunggu 10 menit lagi. Namun, saat itu, ibu bocah laki-laki yang serakah datang dengan tangan yang menggandeng anak orang kaya. Anak orang kaya itu langsung mengejek mereka berdua yang penuh harapan kosong. Kemudian ibu bocah itu dengan bangga mengatakan bahwa dia sudah bercerai dengan ayahnya. Kalau tidak, dia pasti akan merasa malu ikut-ikutan. Dia bahkan mengejek bocah laki-laki itu yang meskipun dia yang melahirkannya, kini merasa sangat jijik padanya. Mendengar itu, anak orang kaya itu berpura-pura sangat pintar dan menjelaskan kepadanya. Pasti karena mereka berdua, ayah dan anak, terlahir dari keluarga miskin. Dan dengan sombongnya menampar wajah ayah bocah laki-laki itu, menyuruh mereka segera pergi. Jika tidak, dia akan membuat mereka menanggung akibatnya. Namun, ayah bocah laki-laki itu yang biasanya penakut, mendadak berubah menjadi berani. Langsung menangkap tangan anak orang kaya itu dan menantangnya untuk bertaruh. Melihat itu, anak orang kaya itu langsung setuju.